Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast Kecapi Bersuara. Ajang media informasi apa yang bisa kita sebarkan untuk seluruh warga masyarakat Kelurahan Kecapi. Apa itu Kecapi Bersuara? Kecapi Bersuara adalah kampung setara, ramah anak dan budaya. Tepuk tangan buat Kecapi. Kebetulan sore hari ini sudah hadir juga dua tokoh RW yang ada di Kelurahan Kecapi. Selamat datang Bapak Dadan, Ketua RW 6. Kemudian selamat datang Bapak Dasan selaku Sekretaris RW 19 ya. Tepuk tangan juga buat dua tokoh besar yang ada di RW 6 dan Kelurahan Kecapi. Kita nanti akan coba ulik beberapa hal atau banyak pun nggak masalah ya Pak ya. Siap. Tentang apa yang ada di RW 6 dan RW 19 dan tentunya akan kita coba kombin dengan apa program dari Kelurahan Kecapi itu sendiri. Pak Wawan, selamat siang. Pak Dasan, selamat siang. Selamat siang. Oke ya. Pak Dadan. Oh iya Pak Dadan. Saya tadi Mas siapa? Saya mau tadi manggil siapa? Pak Wawan. Oh Pak Wawan. Oh iya ya Pak Wawan RW 11 ya. Saya selalu ingat Pak Wawan, soalnya dia selalu bawa berkas kalau sering ke kantor Kecapi. Sehat Pak Wawan, Pak Astagfirullahaladzim. Sehat Pak Dadan, Pak Dasan ya. Mudah-mudahan Pak Dadan, Pak Dasan selalu sehat, bisa melayani masyarakat ya. Amin. Pak Dadan, punten nih, saya mau ke Pak Dadan dulu, Pak Dasan sebentar ya. Untuk Pak Dadan sendiri selaku Ketua RW 06 ya. Apa nih yang bisa diceritakan di podcast Kecapi Bersuara ini tentang apa yang potensi yang ada di RW 6 itu sendiri? Kira-kira apa biar bisa diceritakan informasi yang ada di RW ke seluruh masyarakat keluarga Kecapi itu sendiri? Terima kasih. Izin saya mengenalkan dulu, nama saya Dadan, Ketua RW 06 Lokasi Kelurahan Kecapi. Yang mana selama ini semenjak saya jadi Ketua RW 06 Kelurahan dari mulai tahun 2016 adalah terobosan-terobosan yang kita ciptakan di lingkungan adalah salah satu yaitu melayani masyarakat. Yang kedua, apa yang menjadi tujuan kita, visi dan misi itu kita dilaksanakan di lingkungan tersebut. Salah satu adalah program kami dalam visi misi itu adalah Bank Sampah. Bank Sampah. Bank Sampah. Pak Dadan, punten sedikit saya potong dulu. Ini Bank Sampah berarti kan berkaitan dengan sampah pastinya ya. Betul. Apa yang dilakukan tentang sampah itu sendiri bisa menjadi bank sampah itu, apa yang dilakukan, kegiatannya apa aja segitu Pak? Nah, sampah itu adalah identik dengan kotoran, yang mana masyarakat yang namanya sampah itu selalu terabaikan kan. Betul. Yang namanya apalagi yang sisa makanan apa. Tapi kami bagaimana caranya sampah itu bisa dikelola di lingkungan kita sendiri. Sehingga sampah tersebut bisa mengurangi pembuangan ke TPA. Oh iya. Terutama sampah organik. Dan sampah itu sebetulnya bisa kita dimanfaatkan untuk satu dari segi lingkungannya. Yang satu dari segi lingkungannya itu bisa mengurangi tumpukan sampah di lingkungan kita, yang mana sampah itu bisa dikelola. Betul. Itu secara lingkungannya. Ya. Kedua, secara ekonomi. Iya. Bisa masuk juga ke segi ekonomi ya berarti. Segi ekonomi. Jadi bisa menambah penghasilan buat masyarakat setempat. Sampah bisa malah menghasilkan penghasilan untuk masyarakat itu setempat. Saya belum kebayang Pak RW. Sampahnya atau menjual produknya Pak RW? Ya. Sampahnya. Jadi gini, sampah itu kan ada dua Pak. Sampah organik dan non organik. Betul. Kalau sampah non organik yaitu sampah yang semacam plastik, botol, kertas. Betul, yang bisa dicerna. Itu nanti bank sampah yang akan mengelola. Oh iya, oke. Nanti masyarakat, bagaimana caranya masyarakat bisa menabung tapi dengan sampah.
Luar sampah biasa. original organik itu. Luar biasa. Nah, Iya. jadi itulah yang bisa meningkatkan Ekonomi. masyarakat. Berarti sebentar, bayangan saya masyarakat menyetor sampah non organik itu dan nanti akan menjadikan penghasilan cuan buat masyarakat itu sendiri, Betul. gitu ya bayangannya. Iya. Luar biasa. Terus untuk bank sampah ini sudah ada dinas-dinas terkait yang ikut terlibat untuk kegiatan di RW6 itu sendiri, Pak? Alhamdulillah. Kalau bank sampah Kemuning di RW 06 di tingkat kota, Di tingkat kota ya? di tingkat kota itu udah diakui oleh Dinas Lingkungan Hidup. Wih, tepuk tangan. Luar biasa. Berarti nggak sembarangan ini, nggak pere-pere ya. Dan alhamdulillah telah mendapatkan penghargaan yaitu satu juara kebersihan tingkat kota juara 2. Tingkat kota Cirebon nih. Tingkat kota Cirebon. Wih, mantap. Hidup pere. Terima kasih. Nah, yang kedua juara long film juara 2. Tetap itu meningkatkan bank sampah. Oh, film itu tentang bank sampah itu Bank sampah sendiri. juga. Itu juga juara 2. Juara Itu dua. tingkat kota. tingkat kota Cirebon lagi. Ini kalau saya lihat Kecapi ini sudah banyak banget prestasinya, termasuk salah satu yang di RW6 ya. Yes, ya. Karena saya melihat biografi kejuaraan Padasan yang didapat oleh Kecapi itu masing-masing RW itu ada juaranya. Jadi memang kelurahan ini benar-benar mengakomodir semua RW. Jadi ketika ada perlombaan apapun digilir. Satu biar mencoba RW masing-masing untuk lebih baik, lebih maju dan mendapatkan peluang untuk juara. Luar biasa untuk juara. Pak Dasan, kita lari ke Pak Dasan dulu ya. Pak Dasan, itu tadi sudah sekelumit baru sedikit yang ada di RW 6 ya. Kemudian kalau untuk RW 19 sendiri Permata Asih kalau nggak salah ya. RW 19 Permata Asih apa yang bisa kita gali informasi di podcast Kecapi Bersuara sore hari ini? Baik, terima kasih. Perkenalkan diri, saya Das Asukas, Sekretaris RW 19 Permata Asih. Barangkali di awal kami ingin menyampaikan bahwa RW 19 ini RW terakhir, Pak. Ya, Di Kelurahan bontot ya, bontot kasarnya bontot. Dari RW 16 yang luasannya begitu luas, akhirnya dibekarkan jadi RW 19. Ya, saya sedikit tahu cerita sejarah tentang itu. Namun demikian, alhamdulillah ada perhatian dari wakil-wakil kita di Dewan. Fasilitas jalan, saluran, termasuk bangunan Bapermas punya RW 19 mungkin udah lumayan lah. Tangan buat walaupun bontot tapi juga bisa mengimbangi RW yang lain gitu maksudnya kan ya. Dukungan Pemda juga bagus gitu. Sip, mantap. Kita Bapermas aja udah 2 lantai, Pak. Kayak hotel, hotel ya. Posyandu punya bangunan sendiri gitu. Berarti Posyandu itu nggak di Bapres punya bangunan Punya sendiri. bangunan sendiri. Jos, mantap. Kemudian apalagi sedikit yang ada di RW 19 Ya, kita pun artinya dalam hal ini sekalipun baru lahir ya di Kelurahan Kecapi, adapun kegiatan-kegiatan di kelurahan aktif terus, Pak. Ya, betul. Itu kita harus lah ya. Itu semua apa yang dicanangkan kelurahan, kita sebagai pengurus RW yang ada di situ, ada forum RW, ada forum LHK, kita harus support pastinya kan pada saja. Dan saya yakin itu ada di dalam hati semua para ketua RW di Kelurahan Kecapi. Tepuk tangan buat foto RW. Kemudian Pak Dasan, kalau saya nggak salah, saya pernah mendengar Pak Dasan itu juga lagi ada sedikit tentang informasi tentang posyandu pembinaan kader yang 6 SPM itu ya. Itu Pak Dasan di situ sebagai apa sih? Jadi gini, Pak, itu kan dalam rangka mungkin perlombaan antar di kota juga, mungkin tingkat provinsi juga. Kebetulan posyandu di RW kita nih direferensi langsung oleh puskesmas gitu, bahwa kenapa RW 19 dipilih. Yang pertama data stuntingnya 0, Pak. Luar biasa. Gizinya juga bagus gitu. Bagus ya.
Di samping itu juga memiliki kader-kader posyandu yang sudah terdidik, sudah terlatih gitu. Jadi 3 unsur itu yang menjadikan posyandu RW 19, posyandu Seruni namanya, terpilih untuk mewakili barangkali tingkat kecamatan atau tingkat kota nantinya gitu. Insya Allah gitu. Siap. Kalau nggak salah para teman-teman juga udah dengar ya, kita Kelurahan Kecapi juga beberapa tahun yang lalu 2024 atau 25 ya juga menjadi juara 2 ya untuk tingkat posyandu ya. Jadi mudah-mudahan untuk yang nanti kali ini diwakili RW 19 bisa lebih minimal kita tetap juara 2 dan bisa mendapat juara 1. Kalau kalian punya kota Cirebon Pak, jadi nanti kalau kemenang maju ke tingkat provinsi. Mudah-mudahan kita doakan bersama RW 19 bisa membawa pulang prestasi itu. Kita lagi proses pembinaan Pak. Pembinaan ya. Baik tim dari kelurahan maupun kecamatan gitu. Ya. Mungkin akan diadakan rakor lah nanti, insyaallah dalam waktu terdekat ini. Biasanya nanti Pak, pengalaman saya yang tahu, saya juga pernah hadir di pertemuan itu. Nanti Pak Lurahnya itu yang rewel banget gitu. Biasanya gitu ya. Maksudnya rewel untuk yang positif ya. Rewel yang positif. Ini mungkin bisa pokoknya. Dikasih waktu cuma 4 hari 5 hari bisa pokoknya. Saya salah satu karena didukung oleh Pak Lurah Pak. Wah, lagi-lagi ya. Lagi-lagi. Ini acara podcast promosinya Pak Lurah terus ya kayaknya. Posyandu 6 SPM juga berbeda dengan yang lain yang sebelumnya Pak. Jadi ini SPM 6 SPM tuh bidangnya tuh pertama kan kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, terus perumahan rakyat, sama ketertiban. Nah itu enam-enamnya harus aktif. Ya ini tuh harus berjalan. Memang kalau kita lihat ini lebih dalam dengan penilaian yang jadi tidak hanya masalah kesehatan, masalah balita, orang tua dan sebagainya. Pokoknya seluruh kehidupan ini dilayani gitu ya, posyandu. Pak Dadan, kita doakan bersama ya semoga RW 19 yang membawa bukan cuma membawa nama RW 19 Permatasi, pasti juga membawa nama Kelurahan Kecapi itu sendiri. Kita doakan yang terbaik pada saat. Terima kasih. Mohon dipersiapkan semua kader-kadernya, nanti dibantu dengan kader-kader dari kelurahan, kecamatan, bahkan nanti di tingkat kota, Pokja biasanya hadir. Bismillah pada saat. Ya, terima kasih. Oke. Mungkin ini kita coba untuk ngobrol lebih santai lagi Pak Dadan, Pak Dasan ya. Kita dengar seperti yang episode kemarin juga kita bicarakan, kalau Kelurahan Kecapi ini kan mau ada hajat gede-gedean ya. Dalam rangka HUT ulang tahun Cirebon yang ke-599, kemudian juga menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia 81, Kelurahan Kecapi kan mau mengadakan jalan sehat keluarga Kelurahan Kecapi, ya kan? Untuk RW 6 dan RW 19 ini sendiri, dari ke Pak Dadan dulu ya. Apa nih yang sudah pengurus ya pasti, karena kan nggak mungkin Pak RW sendiri ya, dari pengurus RW 6 sendiri itu kiat apa yang bisa sudah dilakukan untuk support nih acara nanti kalau nggak salah tanggal 30 Agustus 2026 ya. Apa yang sudah dilakukan RW 6? Ya, terima kasih. Dalam rangka kegiatan Kelurahan Kecapi di tanggal 30 Agustus, Kecapi mempunyai hajat yaitu jalan sehat, tapi bukan untuk wilayah Kelurahan Kecapi aja. Betul. Bisa mencakup satu kota Madia. Ya. Nah, salah satu kami RW 06 selalu mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan. Yang kedua, bagaimana caranya setiap kegiatan di kelurahan itu harus selalu sukses. Karena ini bisa membawa nama baik kelurahan dan kita semua warga. Makanya kami sebagai ketua RW di Kelurahan Kecapi siap mensupport, dan salah satu adalah membantu untuk bagaimana caranya kita mempromosikan kupon-kupon kita sendiri gitu ya berarti ya. Kalau nggak salah saya dengar satu RW itu dipasrahin 10 buku kupon ya. Betul. Ya. Sampai detik ini RW-nya sendiri udah bisa habis berapa? Alhamdulillah.
Untuk jujur ya, Iya. jujur, jangan karena di podcast kalau baru laku 2 ternyata bilangnya 8, jangan loh. berapa Berapa? RW 06? Ya. Karena ngelihat situasi 06 bukan sama dengan RW-RW lain. Ya, Karena RW 06 ada ruang lingkupnya kecil, betul. Nggak apa-apa yaitu ya. 64 RT 140 rumah kalau nggak salah. 140 40 rumah. Ya. Berarti kalau kita dibagi satu RT 1 pak itu cuma 4 pak. Ya. Dan sampai saat ini Sisa. kami udah disebar ke tiap-tiap RT, satu RT 2 pak. Oke. Nah, sisanya ini bagaimana tanggung jawab ketua RW supaya bisa menjual. Wah, itu ya. Gitu. Nah, nanti bila mana di masing-masing RT itu tidak bisa menjual, kita tarik, kemungkinan bisa dilempar ke luar juga. Iya, gitu. Pak Dan RW. Atau dibeli sama Pak RW. Iya, ujung-ujungnya bantalnya nanti ke korbannya Pak RW harus nutup itu semua. Nutup terus. Inilah namanya mensupport perubahan. Loyalitas tanpa batas ini ya teman-teman ya. Ini namanya Pak RW itu loyalitas tanpa batas. Tapi emang menjadi sosok ketua RW itu Harus begitu, Pak. Ujung tombak. Ujung tombak. ujung tombak gitu. Ujung tombak. Jadi memang jangan pernah meragukan tentang ketua RW, ketua RT ya. Mungkin banyak orang yang masih cuma ketua RT, tapi perjuangan ketua RT, ketua RW yang ada itu harus kita plus teman-teman semua. Karena itu tadi tidak cuma tenaga, pikiran, bahkan itu sampai kadang material juga harus berkorban. Karena apa? Itu demi kelangsungan masyarakat lingkungan RT RW masing. Tapi ya itulah ketua RW memang seperti itu. Tepuk tangan buat para ketua RW di seluruh Indonesia, bukan cuma di Kelurahan Kecapi saja. Oke. Tapi itu tadi belum dijawab pertanyaan saya sampai detik ini. Masalah udah laku berapa? Iya. Nah, Bocoran kami sedikit. jujur kemarin ada informasi dari para ketua RT. Setidaknya baru setengah pak. Setengah buku. buku. Dari 10 buku baru Dari setengah 10. buku. Enggak, satu RT baru setengah. Oh, satu RT. Nanti kalau kita Berarti- tabung kan satu kepok. Oke, ya, itu ada 4 RT. RT. Berarti udah dua buku ya. Yang kan belum bisa diambil Ya. uangnya karena apa? Harus utuh. Betul. Kita jual semua. Ya, itu sudah menunjukkan itu bukti otentik Pak Hasan, teman-teman ya. Yang RW. penting tetap semangat para Siap. ketua RT. Oke. Dan tentunya masih ada waktunya. Masih ada ada waktu masih lama lah. Tenang saja. Tapi tetap panitia juga punya planning ya. Ya. 2 minggu sebelum hari H itu Tarik semua udah masuk. Satu ini kita nanti kumpul RW untuk monitor masalah itu penjualan. Pak. Iya itu. Kalau nanti sampai 3 minggu acara masih laku sedikit Pak, saya bantu Pak. Siap. Tapi saya bantu dengan doa. Doa. Tapi tenang saja, niat baik pasti ada jalan Pak RW. Insya Allah. Untuk Pak Dasan sendiri RW 19 nih. Ya. Kalau nggak salah juga Pak Dasan itu menjadi sekretaris ya di acara panitia ini ya. Kalau ketuanya kan ada Jiduladi dari ketua RW 15, Pak Dasan kan sebagai sekretaris panitia acara Jalan Jati ini. Tapi saya nggak akan membicarakan itu. Saya ingin dengar dari untuk RW 19 ini apa yang sudah Oke. dilakukan gitu Pak. Ya tetap saya kembali ke cerita itu dulu Pak ya, bahwa pertama saya dukung penuh kegiatan kelurahan. Barangkali Pak Lurah juga mau ulang kesuksesan 2 tahun yang lalu perihal acara gerak jalan keluarga ya di kelurahan gitu. Alhamdulillah saya juga dipercaya sebagai sekretaris kepaniatan gitu. Untuk Ya, tiket kalau- sendiri sama ya, itu 10 juga. Nanti dulu Pak. Oh, Saya- gitu ya. sebagai panitia juga saya cerita bahwa prosesnya kan nggak langsung Perjalanannya. nggak langsung jual. Oke. Lanjut. Pertama persiapan perizinan dan sebagainya ya surat menyurat kita sudah semuanya aman gitu tuh. Oke. Perizinan ke Dishub, Oke. Satpol PP, Polsek, Kepolisian itu ya. Koramil dan sebagainya gitu tuh. Insya Allah pada saatnya kita sudah siap semua Pak gitu. Sip. Ya. Mantap buat panitia. Untuk Oke. kegiatan untuk bajar UMKM. gitu. Oh iya ya, ada Ada. bazar UMKM juga, kemudian ada donor darah, Donor pemeriksaan darah, tubuh, ada ya. pemeriksaan kesehatan gratis gitu, Hmm. ada pemeriksaan mata. Itu bagian dari
pengusaha-pengusaha di lingkungan Kelurahan Kecapi yang mensupport kegiatan di Kelurahan Kecapi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berarti Mudah-mudahan tanggal terlaksana. 30 Agustus itu nanti ramai banget itu. Wah, Luar biasa Insya Allah. itu. Karena Ya. berarti benar-benar hajat gede-gedean teman-teman Kelurahan Betul. Kecapi. Nanti bisa kita lihat peserta jalan saatnya jam berapa, kemudian ada bazar UMKM, nanti pakai tenda Sunnyville itu ya kalau nggak salah ya Pak ya, ada tenda Tenda dari untuk kita dapat dari sponsor ya intinya ada tenda sponsor. Sunnyville ya. Terus nanti ada donor darah yang mau ikut donor darah silakan bisa di kelurahan dekat, nggak perlu ke PMI. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan gratis dari puskesmas. Dari Puskesmas. Dari puskesmas ya. Kemudian ada Donor darah pemeriksaan dari PMI. donor darah dari PMI, pemeriksaan mata gratis juga dari sponsor gitu ya. Ya. Dari sponsor yang acara gitu kan. Ya. Kita sebut untuk sponsor acara pemeriksaan mata gratis itu gimana? Ya, dari apa? Murti Haji. Dari Optik Murti Aji. Terima mantap Optik Murti Aji. Ya. Ada berada di jalan apa Mas teman-teman ini? Ciremai Raya. Ciremai Raya. Jalan Ciremai Raya dekat itu ya, dekat Rumah Sakit Putra Bahagia ya, sebelah kiri sana. Jadi kalau yang memiliki keluhan pandangan mau rabun jauh, rabun dekat, mau minus, mau silinder ataupun plus, silakan hubungi atau datangi Optik Murti Aji, siap membantu segala kebutuhan kacamata. Terima kasih Optik Murti Aji yang sudah mensupport acara hajat gede-gedean Kelurahan Kecapi. Optik Murti Aji, tolong setelah ini ditambah untuk bantuan acara. Kemudian bisa dilanjut Pak untuk yang RW 19 di berarti Ya, RW 19. RW 19 kita kebetulan ada 6 RT. 6 RT. Ya, nah kita jatahnya sama dengan RW 6 dapat 10. Oke. Ya saya bagi data aja lah, 1,5 untuk RT, 1 buku untuk RW. Gitu. Dan hari ini yang sudah setor 1,5 buku udah masuk ke Panitia. ya. Ke Yang lainnya, panitia. insya Allah tepat waktu sesuai itu kita lunasi. Kita doakan bersama Pak. Kita doakan bersama untuk yang hadir di sini RW 6 RW 19 dan kita doakan bersama juga untuk RW yang lain bisa sukses mendistribusikan kupon tiket jalan sehat Ya. keluarga Kelurahan Kecapi yang akan dilaksanakan tanggal berapa? Tanggal 30 Agustus 2026 bertempat di depan Kelurahan Kecapi ya. Yang nanti banyak sekali kegiatan kita yang bisa ikuti dan jangan lupa teman-teman harga tiketnya sangat murah. Harga tiketnya sangat murah 2.500. Saya bisa minta ada contoh tiketnya Mas? Saya bisa biar nanti tak liatin ada contoh tiketnya. Acara ini full 1 hari Pak, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore luar biasa ya. Jadi selesai gerak jalan santai, ada panggung untuk undi dan sebagainya gitu tuh. Jajanan siap. Pastinya ada hiburannya ya. Wah, mantap. Pastinya ada hiburannya. Jadi teman-teman, ini bentuk fisik dari kupon jalan itu sendiri, harganya di sini juga ada tertera, sangat murah, sangat terjangkau. Rp2.500 dengan hadiah utama Sepeda unit motor. sepeda motor. Kalau nggak salah satu sepeda motor udah deal juga dia. Siap. Ya, sudah. 1 unit sepeda motor Yamaha ya, dari Yamaha. Terima kasih juga buat pihak Yamaha. Jangan lupa sama seperti Optik Murti Aji. Optiknya Yamaha, tolong ditambah apa yang bisa dilakukan. Semoga kita bisa terus bekerja sama ke depannya. Apapun kegiatan nanti Kelurahan Kecapi bisa mensupport untuk teman-teman sponsor semuanya. Amin. Kemudian Amin. kita coba untuk sebagai penutup kesempatan sore ini Pak Dadan, Pak Dasan ya. Pak Wawan, Pak Dadan, kita masuk ke Padasaan. Izin Padasaan. Pak Dasan ya. Tadi saya manggil siapa? Dadan. Pak Dadan, Pak Dasan. Ya, Pak Dadan dan Pak Tadi Dasan. manggil Pak Wawan. Oh, manggil tadi Pak Wawan. Kenapa saya selalu ingat Pak Wawan terus gitu ya? Pikirnya Pak Wawan aja. Saya nggak pernah dikasih itu nih sama Pak Wawan. Yang mana itu Pak Wawan itu ya? Bakar Pak Wawan ada di pojokan. Oh, kayak gitu ya. Auranya beda. Kelihatan nih itu pojokan. Jadi gini Pak Dadan, Pak Dasan, kita masuk ke kisi-kisi terakhir. Kita coba pengen tanya untuk kesan-pesan dari Pak Dadan, Pak Dasan untuk podcast Kecapi Bersuara ini yang
masih balita nih, kita masih belajar, kita masih mencoba untuk berkembang dengan tempat, alat dan sederhana seperti ini. Pokoknya kemarin kita sudah panggil untuk Pak Camat, Pak Yuki ya. Insya Allah beliau support nanti untuk bantu. Pak Camat kesuwun, saya mewakili Pak Lurah kesuwun Pak Camat. Jadi kesan-pesan itu sendiri apa untuk Kecapi Bersuara ini, dan mudah-mudahan bisa untuk lebih baik ke depannya. Saya dulu ya. Oke, Pak Dasan, enggak? Kalau tadi Pak Danul saya. Ya. Benar-benar. Ya, pertama gini, ini adanya podcast kelurahan ini adalah satu inovasi yang luar biasa. Di kota, di tingkat kota belum ada Pak untuk kelurahan-kelurahan yang lain, gitu, kecamatan yang lain itu. Jadi saya nyambut dengan senang hati, dengan gembira lah gitu. Luar biasa ya. Yang utama mungkin nanti ada aspirasi dari kita ya Pak ya. Itu salah satu apa sih yang sasaran tingkat RW gitu bisa sampaikan baik kepada kelurahan maupun ke tingkat kota Cirebon gitu. Melalui podcast ini. Ya, termasuk ke kecamatan itu. Jadi insya Allah dengan adanya podcast akan tersampaikan apa-apa yang menjadi pemikiran warga Kelurahan Kecapi. Itu ya Pak ya. Jadi saya dukung terus. Mudah-mudahan sarana prasarana makin dilengkapi. Amin. Ya kan, semakin mantap suaranya maupun gambarnya gitu. Nanti saya coba usulkan beberapa anggaran ke Pak Lurah dan Pak Camat ini buat Mas. Iya. Mas Gestin selaku tuh edit dan IT-nya itu tolong nanti dianggarkan ke Pak Lurah apa alat-alat yang kurang ya untuk podcast Kecapi Bersuara ini. Di saat apa musbangkal kita sampaikan ya Pak, ini bagian dari positif gitu kan. Ya, betul. Kalau kelurahan yang lain mau ikut ya mangga gitu. Siap. Tapi saya pertama salut lah untuk Kecapi sekali lagi yang terima kasih Pak Lurah. Terima kasih Pak Lurah. Pak Lurahnya itu emang Luar biasa. Luar biasa. Kadang-kadang saya itu juga heran dengan pemikiran beliau. Walaupun Pak, kadang-kadang bikin saya sendiri itu gedebak-gedebuk karena semua serba dadakan Pak Dasan. Mas, ini selalu oke Pak, itu seperti itu. Tapi memang selalu jitu arah tujuan itu jitu. Memang luar biasa emang Lurah Kecapi ini. Kemudian Pak Dadan sendiri. Siap. Apa nih kesan-pesan untuk Kecapi Bersuara ini? Untuk pesan dan pesan dari saya sih, ini adalah podcast di Kelurahan Kecapi ini adalah suatu terobosan yang mana bisa mengangkat nama Kecapi bukan di tingkat kelurahan atau kota aja, tapi bisa di tingkat internasional. Saya semakin berat Pak Lurah. Saya semakin berat. Saya semakin terus saya pegang kepala. Saya semakin berat. Bukan apa-apa. Honornya saya nggak tahu begitu. Kalau sampai internasional, bro. Karena kalau semakin konsisten, Ya. komitmen nanti podcast ini, ya nggak besar kemungkinan dari luar pada bisa masuk ke kita. Untuk memberikan suaranya di melalui podcast Kelurahan Kecapi. Ya, Itu salah satu. nah salah satunya. Dan didengarnya bukan oleh warga masyarakat Kota Madia aja. Kenapa saya bilang internasional? Karena masuk YouTube kan, Betul. masuk Instagram kan, oh, Facebook, Betul. itu kan udah mencakup semuanya. Sedunia lah. Sedunia. Ya. Makanya benar nggak salah ngomong kalau internasional. Ya, Saya mau pegang kepala gimana? makanya itu adalah kesan dari saya. Pesannya tetap kita sebagai tim harus selalu komitmen dan konsisten. Ya, kompak. Kompak selalu. Kita merangkap dari bawah, berjuang dari nol. Itu tidak semudah istilahnya kita makan cengek atau cabai bahasanya. Begitu makan pedas. Tapi ini ada perjuangan nantinya. Tapi kalau kita selalu konsisten komitmen, insya Allah Kelurahan Kecapi bakal jaya. Itu memang apa ya, tujuan kita. Salah satu tujuan kita membuat podcast Kecapi Bersuara ini memang biar bisa menjadi ajang media, penyebar informasi yang bisa disentuh, didengar, dilihat oleh seluruh lapisan masyarakat Kecapi. Dan tentunya benar yang tadi Pak Dasan sampaikan juga, bisa menjadi bahan masukan semuanya. Apa nih yang dibutuhkan warga masyarakat? Mungkin kan bisa, kalau kelurahan sibuk karena orangnya lagi jauh di mana,
misalkan lagi di Amerika, Di Amerika, misalkan di Kanada. ya, di Kanada, tapi Bisa warganya nyampe. tercatat kakak KTP yang Jambi, bisa di komen Nah, itu, iya. Pak, tolong saya punya saudara di situ, ini Betul, bisa betul, tersampaikan. betul. Itu salah satu tujuan ada Kecapin Bersuara. Kan setidaknya contoh ada warga Kecapi yang Contoh. menjadi TKW atau TKI di Betul. sana. Wah, ini ada podcast si Kecapi nih. Ah. Saya ingin tahu apa sih yang ada permasalahan di Kelurahan Kecapi. Betul. Apa yang menjadi keunggulan Kecapi? Dia kan selalu lihat podcast kita. Betul, betul, betul. Ya, nah melalui media itu kelurahan bisa angkat. Betul. Oke, intinya kami dari Kelurahan Kecapi dan dari tim Kecapi Bersuara, Kampung Setara Rahmat dan Budaya akan selalu berusaha untuk komit dan konsisten, Pak. Siap. Dan pada saat kita akan berusaha untuk kompak dan kita akan mencoba bertahan dan selalu mencoba untuk lebih baik melayani animo atau masukan dari Masukan. seluruh masyarakat Kelurahan Kecapi. Betul. Oke, teman-teman semuanya, untuk kesempatan sore hari ini dengan Pak Dadan dari RW 6 dan Pak Dasan dari RW 19, kita cukupkan. Sampai ketemu lagi di podcast Kecapi Bersuara selanjutnya dengan saya Haji Ajib dan bintang tamu narasumber selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecapi bangkit Waalaikumsalam. bersatu membangun.